Ya. Dan dikerahkan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, puji Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Ini adalah sebuah nubuatan dan dinyatakan atau menjadi pengalaman dari Tuhan Yesus sendiri di ayat 18. The Spirit of the Lord is upon me. Ya, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Pada ayat ini saya ingin saudara pahami bahwa urapan Allah atau pengurapan Roh Kudus tidak hanya berlaku bagi saudara dan saya, tetapi juga berlaku dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus diurapi, itu sebabnya dia disebut Tuhan Yesus Kristus. Kristus artinya Mesias, dan Kristus juga artinya the anointed one atau yang diurapi, seorang yang diurapi. Nah, bagaimana itu diurapi? Saya ingin kita sama-sama memahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, definisi dari pengurapan perlu kita tahu. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, kita perlu tahu definisi dari pengurapan. Kita sering mendengar orang bilang begini, Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tetapi melihat kesediaan kita. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tetapi melihat kesediaan kita. Ini benar, tetapi ini baru sebagian. Karena Tuhan benar tidak melihat kemampuan kita, tetapi Dia melihat ketersediaan hati kita, dan Ia sendiri, kelanjutan daripada definisi yang dilengkapi, Ia sendiri mengimpartasikan kekuatan, kemampuan Allah kepada kita yang diurapi ke dalam hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaannya. Dan lengkapnya saya bahasakan begini. Pengurapan adalah penetapan tugas dari Tuhan atas seseorang dan diberikan atau impartasi kemampuan khusus dari Tuhan pada seseorang untuk mengerjakan agenda Tuhan sesuai panggilannya masing-masing dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi impartasi kemampuan Allah pada hidup seseorang untuk mengerjakan pekerjaan Allah, agenda Allah, kepentingan Allah, tujuan-tujuan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus pun diurapi untuk kepentingan Bapa. Katakan amin. Tuhan Yesus diurapi untuk agenda atau bagaimana terrealisasinya agenda Bapa di bumi. Itu jadi alasan Yesus diurapi. Dan saya dan saudara juga perlu ingat bahwa kita orang perjanjian baru, saya jelaskan sebentar, kita mengalami pengurapan khusus dari Roh Kudus dengan tujuan untuk kepentingan Allah, untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi pengurapan adalah satu penetapan, penugasan, impartasi ability atau pemberian, pelimpahan kekuatan atau kemampuan kepada kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya saudara, orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru itu berbeda. Sebentar saya jelaskan. Nah, jadi definisi pengurapan itu adalah impartasi atau pemberian, pelimpahan atau kepercayaan, penugasan yang di dalamnya Tuhan sendiri memberi kita kemampuan. Katakan kemampuan atau ability, kemampuan kecakapan, dan dalam bahasa Korintus kita diberi gift dalam bentuk karunia-karunia, kemampuan, kecakapan, ability, ya. Jadi kita mendapat, kita mendapat atau diberi kemampuan dari Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas Tuhan, untuk menggenapi agenda Tuhan.
Jadi semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itu namanya pengurapan, ya. Jadi pengurapan sebentar saudara akan lihat, nanti bisa ketahuan, oh ini pengurapan, tapi pengurapan bukan pengurapan seperti yang Tuhan maksud, ya. Jadi when we avail ourselves to Him, ya. Jadi ketika kita menyediakan diri kita sendiri untuk Tuhan, Dia meletakkan, Dia menaruh kemampuannya kepada kita untuk kita kerjakan pekerjaannya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara ingat, definisi pengurapan adalah kita sendiri tidak memiliki kemampuan, tapi oleh karena tugas yang Tuhan tetapkan, percayakan kepada kita, Tuhan memberi kita kemampuan, dan kemampuan ini sifatnya supranatural. Kadang orang itu seperti Petrus tidak sekolah, kadang orang itu seperti Yohanes yang tidak terdidik secara proper teologi, tapi karena mendapatkan penugasan atau mendapatkan pengurapan, maka mereka dilengkapkan, diberikan kemampuan yang orang rata-rata tidak punya, tapi hanya mereka yang diberi kemampuan itu oleh karena urapan, sehingga mereka bisa cakap, bisa bicara di depan raja-raja, bisa bicara di depan orang-orang pintar, dan mereka tidak bisa dikalahkan oleh mahkamah agama sekalipun karena ability. Pernah ingat ada satu ayat yang mengatakan begini, kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas tentang apa yang engkau akan katakan ketika engkau berhadapan dengan orang-orang seperti mahkamah agama, karena Roh Kudus yang akan menaruh perkataan di mulutmu. Nah, itu salah satu contoh dari pengurapan. Saudara mau diurapi? Amin. Haleluya. Dan pengurapan ini tidak bergantung pada strata pendidikan sosial kita atau tingkat ekonomi kita, tapi tadi bahwa kita memiliki ketersediaan hati. Haleluya. Ketersediaan hati. Saya kenal ada seorang tidak tahu main musik sama sekali, tetapi karena dia banyak berserah pada Tuhan, dia banyak berdoa, dan dia mendapatkan tiba-tiba kemampuan yang tidak didapat melewati pelajaran atau kursus main musik. Itu tiba-tiba karena kebutuhan Tuhan untuk membuat rencana Tuhan melalui orang ini bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Yang pertama, definisi pengurapan. Jadi pengurapan adalah impartasi kemampuan Allah. Haleluya. Impartasi kekuatan sorga kepada seseorang. Jadi bisa saja orang itu junior seperti Musa dan Harun, Miriam. Jadi Musa, Harun dan Miriam, yang lebih senior adalah Miriam. Ya, Musa adalah bayi atau adik. Demikian juga kepada Eliab, Syama dan Abinadab, kakak-kakak Daud yang terlatih secara militer, berpangkat tinggi, tetapi pengurapan tidak diberi kepada Eliab, tapi diberi kepada Daud. Jadi lebih banyak kepada ketersediaan hidup, ketersediaan hati. Jadi jangan khawatir kalau hatimu bersedia, kelengkapan dari kelengkapan dari Tuhan akan melengkapimu, melengkapi engkau. Dan setiap kali Tuhan memberikan kelengkapan, kadang-kadang saudara-saudara orang yang dilengkapi itu Tuhan sudah tolak, tapi kelengkapannya masih ada. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Sampai sini kalau saudara paham? Amin. Saudara paham, bilang haleluya. Haleluya. Yang kedua, pengurapan diberikan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Tujuan atau agenda Tuhan. Jadi saudara jangan mudah tertipu oleh orang yang atas nama urapan, tetapi untuk kesenangan dia, atau untuk kepentingan dia, untuk nama dia, untuk kesejahteraan dia. Walaupun hasil dari pekerjaan pelayanan pengurapan bisa berdampak, janda di Sarfat memberi makan roti kepada Elia, bisa berdampak
lewat pengurapan yang kuat dari Elia, burung gagak Tuhan pakai untuk memberi makan. Tapi pengurapan Elia tidak mencari nafkah dari pengurapannya, begitu maksud saya ya. Dari pengurapan itu apa yang kita terima dengan cuma-cuma kita bagikan juga dengan cuma-cuma tanpa berharap pamrih. Kalau ada kompensasi itu bukan bagian kita, itu bagian dari hukum tabur tuai, karena kita menabur kita menuai. Nah, jadi apa yang saya ingin bagikan Matius 7 ayat 21, 22, 23. Sudah perhatikan apa sebab orang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, tapi bermasalah dengan di muka Tuhan. Matius 7, 21 sampai 23. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Ya. dan mengusir setan demi namamu, Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Menyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Haleluya. Haleluya. Ayat ini sudah lama kita tahu, tapi dalam konteks pengurapan, coba saya sudah kan bilang tadi, kadang orangnya sudah ditolak, tetapi pengurapannya belum ditarik. Jadi masih bisa ayat yang bagian ayat 22 bernubuat dan nubuat digenapi. Ya, mengusir setan bukan karena orangnya, tapi karena nama Yesus keluar. Kemudian melakukan and done many wonders, melakukan banyak hal mujizat ajaib karena nama Tuhan. Karena nama Tuhan, bukan karena orang itu, karena nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, and then I will declare to them, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita diurapi di musik, kita diurapi di berkhotbah, kita diurapi di penata layanan, kita diurapi dalam leadership, kita diurapi dalam pelayanan memberi misalnya, kita diurapi dalam pelayanan mengurus sesuatu, itu tujuannya, sekali lagi tujuannya bukan untuk kepentingan kita. Ya. Katakan amin. Amin. Bukan untuk kepentingan kita. Saya pernah menulis sebuah artikel, kalau saudara pernah baca, kadang kita jadi seperti keledai atau kedelai. Keledai di mana Yesus menunggangi kita, bukan? Pada saat kita ditunggangi oleh Tuhan Yesus, kita seperti keledai. Kadang-kadang kita lupa pujian yang disampaikan atau pujian yang terdengar waktu kita berjalan itu bukan ditujukan kepada kita, bukan, tetapi karena ada yang menunggangi kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Ada yang memakai kita, ada yang memberi kita kemampuan untuk melakukan itu. Kadang kita lupa bahwa karpet permadani yang digelar di depan kita sebenarnya bukan untuk kita. Bahasa Manado bilang kita sebenarnya tampias, tapi kita lupa bahwa semua itu untuk siapa yang di atas kita, siapa yang sedang memakai kita, siapa yang sedang menanggung kita, siapa yang sedang menunggangi kita. Itu pokoknya, itu intinya. Sebab kalau kita sadar ini, bahwa pengurapan atas saya, pengurapan atas kita semua adalah untuk agenda Tuhan, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati kalau kita tidak diperlakukan seperti Yesus. Artinya dihormati. Nah, coba saudara bayangkan keledai setelah Yesus turun, kemudian keledai kan ditambatkan ke pengikat kuda itu, atau keledai ada kayu yang diikatkan talinya, dan keledai pikir kenapa mereka tidak puji saya lagi ya? Karena Yesusnya sudah selesai, sudah tidak di pundaknya. Jadi pada saat pengurapan itu berhenti
saudara-saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa kita tidak lagi ditunggangi oleh Yesus, dan kita masih berharap kita seperti yang waktu Yesus ada di atas kita, menggunakan kita. Jadi hati-hati bahwa agenda daripada Tuhan adalah tujuan daripada setiap pengurapan atas kita. Haleluya. Ada ayat di ayat berapa? Ayat 21 ada tulis kehendak. Ada kata kehendak. Ayat berapa? Ayat 21. Coba kita baca 21. Baca lagi. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau saudara perhatikan ayat 20 dan ayat 22, ayat 20 dan ayat 22, perhatikan. Ayat 20, ayat 22. Bantu saya, mana yang kehendak Tuhan, agenda Tuhan. Ayat 20 dan ayat 22. Coba baca dua ayat. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, menurut saudara ayat 22 dan ayat 20 mana yang agenda Bapa? 20. Ayat berapa? 20. Ayat 20. Mantap sekali. Kalau bisa tangkap ini ya. Kalau lihat dari alur cerita ini, Tuhan pengen kita itu seperti pohon berbuah. Kalau seperti hidup kita berbuah atau berubah menjadi seperti Kristus. Orang disembuhkan, orang bernubuat, orang mengusir setan, hanyalah sarana, alat, cara untuk membuat orang bertemu Yesus. Betul? Hanyalah alat, cara, sarana, strategi, jembatan. Dulu zaman Jepang, saya ada sedikit baca sejarah. Jepang punya cara untuk melatih pasukan mereka agar tidak melihat ke belakang. Setiap kali mereka melewati sebuah jembatan, maka setelah semua pasukan lewat, jembatan yang baru mereka lewati itu dibom, dihancurkan, supaya tidak ada lagi pikiran untuk kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, nubuat yang terjadi, usir setan-setan lari dan mengadakan mujizat adalah jembatan supaya orang bisa ketemu Yesus. Tapi tujuan akhirnya bukan jembatannya. Setuju dengan saya? Katakan amin. Bukan tujuan akhir kita tinggal di jembatan, tapi kita harus ada di tujuan. Nah, tujuan kita adalah ayat 20 kita apa tadi? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena pengajar-pengajar yang di ayat sebelum-sebelumnya itu hidup mereka tidak mau berubah menjadi seperti Kristus. Tujuan kita berkarunia, tujuan kita diurapi supaya orang menjadi seperti Kristus melalui pelayanan kita yang diurapi. Setuju dengan saya? Bilang amin. Melalui pelayanan kita yang diurapi, orang yang terlayani dan dilayani itu berbuah seperti pohon, atau seperti karakter dia akan menjadi seperti Kristus. Itulah yang disebut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan agenda Tuhan. Jadi kita diurapi tapi tidak membuat orang bertemu Yesus atau bertumbuh menjadi dewasa, maka pelayanan kita walaupun menyembuhkan orang sakit, walaupun kita mengusir setan, Tuhan akan mengatakan, I never knew you. Aku tidak pernah tahu mengenal kamu. Haleluya. Saya yakin saudara bisa lebih jelas ini ya, sehingga saudara tidak terpesona. Saya tidak berseberangan dengan pelayanan mujizat, sebab saya senang, suka sekali kalau di antara kita terjadi mujizat. Dulu di salah satu desa di Minahasa ada gereja yang ada penampakan gambar air. Jadi seperti ada penampakan dinding begitu, kemudian ada wajah Tuhan Yesus di
di satu desa. Dan orang berbondong-bondong ke sana. Orang terpesona, yang mereka percakapkan adalah gambar air itu. Betapa jauhnya dari agenda Bapa. Betapa jauh sekali orang membicarakan mujizat, tapi lupa bahwa tujuan dari mujizat adalah orang dipertemukan dengan Kristus. Kemudian setelah dipertemukan dengan Kristus, orang harus menjadi seperti Kristus. Karena kalau saudara bertemu dengan Kristus, itu artinya lahir baru, ya. Tapi kalau saudara mau jadi seperti Kristus, itu namanya saudara menjadi dewasa. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi urapan yang Tuhan beri pada kita, apa tadi urapan? Pemberian impartasi kemampuan Allah pada kita, pada hidup kita, pada pelayanan kita, dengan tujuan mengerjakan agenda-agenda Tuhan. Sehingga apabila kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang diurapi, dan tujuannya, sekali lagi, tujuannya bukan untuk orang menjadi seperti Kristus, itu akan berbahaya bagi kita. Haleluya. Berbahaya. Saya pernah bertemu dengan sebuah gereja, dan mereka punya pelayanan mujizat. Saya tidak anti, saya setuju karena saya juga suka. Tapi mereka bilang begini, Pak Pendeta mau kemana? Karena kami satu pesawat, saya bilang saya mau pergi pelayanan di satu tempat. Dan mereka juga diutus untuk berkhotbah di gereja mereka yang ada di Sabang cabang. Kemudian mereka bilang, Pak Pendeta, bukan mereka, pendeta itu bilang pada saya, Pak Pendeta, gereja kami tidak membuat jemaat itu menjadi anggota. Gereja kami tidak membuat jemaat itu jadi jemaah. Jadi apa? Cukup untuk mereka mengalami mujizat saja. Saya bilang, tujuannya untuk apa? Ya supaya mereka lihat mujizat. Lihat ya, saudara-saudara, hati-hati. Mujizat ada bukan untuk mujizat itu sendiri, tapi mujizat ada supaya seperti ayat 20 kita berbuah, supaya kita tahu kehendak Tuhan. Kan orang bilang, saya bingung, ini sudah bisa sembuhkan orang sakit, bisa usir setan, kok Tuhan tidak kenal? Karena mata banyak orang melihat ukuran kerohanian itu pada pengurapannya. Kadang-kadang orang yang diurapi pada waktu-waktu tertentu sudah tidak rohani. Lagi, sudah tidak rohani. Ada seorang pendeta yang mengaku bahwa karena urapan tidak selalu ada, dia pernah menggunakan hipnotis. Nah, itu dia buat pengakuan. Saya pikir kalau kita jemaat terbiasa terlalu terperangah dengan mujizat, maka kalau kita tidak setting pikiran kita, atur pemahaman kita bahwa mujizat ada untuk kita bisa lebih mengenal Yesus, atau mujizat ada supaya jadi jembatan untuk kita bisa melayani orang agar orang bertumbuh jadi seperti Kristus. Kalau tidak lengkap seperti itu, maka mujizat bisa berbahaya. Untuk apa orang sembuh tapi tidak seperti sembilan kusta, ya, tidak kembali kepada Tuhan. Tapi saudara jangan salah paham dengan mujizat. Allah kita senang membuat mujizat. Allah kita suka mengadakan mujizat. Bahkan dia sertai kita dengan tanda-tanda mujizat. Tapi mujizat bukan tujuan akhir. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang saya sembuh, puji Tuhan, sembuhmu pakai untuk Tuhan. Saya sehat, puji Tuhan, sehatmu pakai untuk kau bisa dengan firman agar bertumbuh. Itu yang menjadi agenda dari pengurapan. Yang ketiga, pengurapan itu berharga, bernilai, dan harus dihormati. Haleluya. Pengurapan itu bernilai khusus, bahkan ada istilah kudus. Kudus, berharga, bernilai, dan harus dihormati. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini banyak orang salah paham. Ya, salah paham, dan orang-orang harus tempatkan posisi tepat pada apa yang Alkitab atur atau Alkitab tetapkan. Saya kasih contoh bahwa ada seorang yang bernama Imam Harun. Dia di dalam Imamat 8 ayat 33 sampai 35, ketika baru saja diurapi,
Imamat 8 ayat 33 sampai 35, coba lihat apa yang harus dilakukan. Ini harafiah sekali. Firman Tuhan, Imamat 8 ayat 33, 34, 35. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Ayat 34, seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu berbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Ayat 35, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Ketika Harun dilantik, Harun ditetapkan, ditabiskan sebagai imam besar, dia diminta untuk tetap di pintu kemah pertemuan selama 7 hari. Jangan kemana-mana, 7 hari. Saudara, 7 hari tidak kemana-mana, itu sama dengan apa istilahnya orang baru-baru ini tidak boleh kemana-mana. Apa itu? Karantina. 7 hari tidak kemana-mana, karena saking urapan itu khusus, kudus, bernilai, berharga, berbobot, dan harus dihormati. Sebab kalau Harun melanggar, apa ayat bilang tadi? Supaya kamu jangan mati. Konsekuensi di zaman perjanjian lama lebih konkret. Bisa mati kalau seandainya 1 hari dia keluar dari kemah pertemuan, pintu kemah pertemuan, dia mau misalnya mau pergi ke warung gitu, atau dia mau jalan-jalan. Ini gara-gara urapan memang. Jadi dia tidak boleh kemana-mana, ya, tidak boleh kemana-mana 7 hari. Jadi perhatikan, urapan atas seseorang apabila Tuhan memberikannya, baik orang itu maupun orang lain harus menghargai itu, karena itu sifatnya pemberian dari Tuhan yang punya perlakuan khusus dari Tuhan dan juga perlakuan dari kita yang secara khusus. Saya kasih contoh apa yang disebut dengan minyak urapan. Minyak urapan ada 2 paling kurang. Yang pertama, tidak boleh dibuat, ada 3. Tidak boleh dibuat oleh sembarang orang. Itu baru bilang minyak urapan. Kedua, tidak boleh dari bahan sembarangan. Ada 5 bahannya. Kalau tidak 5, tidak minyak urapan. Dan yang ketiga, yang ini yang banyak salah, tidak boleh dikenai pada sembarang orang. Minyak urapan. Minyak urapan dipakai untuk melantik raja, melantik nabi, dan melantik imam. Minyak urapan ada 3 spesifikasi dan spesial, tidak boleh salah. 1, materialnya tidak boleh tidak pada 5 ini. Kayu teja, kayu manis, minyak zaitun, ada 5. Kemudian tidak boleh sembarang orang yang bikin. Jadi kalau minyak bimoli bagaimana? Kan pabrik yang bikin. Orang yang membuat minyak urapan harus orang khusus. Kemudian minyak ini tidak boleh dikenai pada sembarang orang. Artinya orang awam kena minyak ini akan kena masalah. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang namanya urapan itu ada spesialisasi atau spesifikasi atau perlakuan khusus. Saking khususnya Tuhan sendiri yang akan mengawasi atau mengcovernya. Mengcover artinya jika ada pelanggaran terhadap atribut ini, atau pakai bahasa yang lebih pakai orang Singapura bilang komoditas. Komoditi, urapan itu komoditi, komoditas urapan itu bisa diraba, bisa dilihat ukurannya, dan bisa ditransfer, bisa tertransfer, bisa tersimpan di material. Contoh, tapi ini belum saya bahas sekarang. Di tulang Elisa yang sudah lama mati, yang kalium karbonat itu sudah lama mati. Pernah ada mayat yang gara-gara ketakutan
mau dikejar tentara Arab, mereka lempar begitu saja mayat yang mau dikubur dan kena pada tulang Elisa. Dan orang yang mayat tadi itu hidup karena kena pada tulang Elisa. Berarti urapannya masih tersisa di situ. Jadi sebentar atau kalau ada waktu saya jelaskan. Tapi intinya yang ketiga yang saya sedang jelaskan sekarang, pengurapan itu khusus, spesial, berharga, dan harus dihormati. Katakan amin. Amin. Ada dua orang anak daripada Harun yang, mari kita lihat ayatnya. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kenapa Nadab dan Abihu mati di hadapan Tuhan? Karena ada api asin. Api asin diteliti oleh beberapa peneliti. Mereka menemukan begini, diduga karena aturan imam yang salah satu tidak boleh dilanggar dan ada di ayat-ayat selanjutnya adalah mereka tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh minum minuman keras yang baca tikus, ya, yang ada DP alkohol. Imam nggak boleh. Pelayan altar, halo, pelayan altar bilang amin. Cuma 5% Pak Gembala. So ada yang merek baru sekarang, Wangai apa? Whisky Wanga AE. Saya beritahu bahwa seorang yang bernama ahli teologi yang bernama Peter, dia mengatakan ini kedua orang ini mungkin ada kaitan dengan minuman keras, melayani dengan minuman keras. Tetapi kalau kita lihat dari sisi posisi mereka kan juga adalah anak Imam Harun. Anak Imam Harun ada 4 kalau tidak salah. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 2 ini mati di zaman ketika baru saja dilantik dan mereka mati sia-sia. Artinya bagi Tuhan, pengurapan itu status itu serius bagi Tuhan, penting bagi Tuhan. Jadi misalnya Ibu Grace didoakan sebagai penilik CG3, itu Tuhan yang taruh melalui gembala dan itu spesial, khusus. Kalau ada orang main-main, bukan berhadapan dengan Ibu Grace, tapi berhadapan dengan Tuhan. Saudara, nanti kita definisikan itu yang namanya saudara ditugaskan khusus untuk tugas khusus dalam konteks perjalanan baru. Itu saudara sedang diberi satu otoritas dan otoritas itu memiliki urapan di balik itu. Dan urapan itu Tuhan yang memilikinya, atau Tuhan yang membelanya. Jadi hati-hati, urapan ini tidak boleh tidak dihargai, tidak dihormati, karena urapan bagi Tuhan itu penting dan itu serius. Haleluya. Nah, pengurapan seseorang itu ya kudus, dan saking kudusnya Tuhan memberi sebuah aturan. Jadi kalau saudara diurapi, saya percaya bukan hanya gembala yang diurapi, kita semua diurapi. Haleluya. Kita semua diurapi karena konteks perjanjian baru, main drum, ada bahasa begini. Without anointing, God will reject of all service atau ministry. Without anointing, God will reject. Allah akan menolak semua yang kita kerjakan. Sudah paham ini? Bahwa kita berdiri di mimbar bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan kita, tapi karena kepercayaan Tuhan. Dan kepercayaan Tuhan, Tuhan bilang harus dihormati. Bukan hanya orang di luar kita yang menghormati, tapi kita sendiri juga menghormatinya. Saudara, mengerjakan tugas pelayanan seperti ini kan
tidak hanya karena kita enak-enak kita melayani, waktu susah juga kita maju terus. Amin. Ada waktu-waktu kita punya hati tidak sejahtera, tapi apakah kita akan korbankan kalau kita jadi pilot karena kita lagi gundah gulana, maka kita tinggalkan kokpit dan kita pergi ke toilet 2 jam? Kita akan abaikan yang lain untuk supaya kita bisa menjalankan apa yang namanya tugas kita sebagai seorang yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu terbawa perasaan. Kuatkan hatimu. Karena Tuhan menghormati urapan. 1 Tawarik 16 ayat 22. Sebentar nanti ada dia punya protokol, saya akan jelaskan. Saya bersyukur kita yang dengar malam ini, inilah berkat kita ya. Puji Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-22. Jangan mengusik orang-orang yang urapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Beberapa gembala pakai ayat ini hanya untuk dirinya. Ini ayat bukan hanya untuk diri seorang gembala. Karena di perjanjian baru kita semua diurapi. Halo, kita semua diurapi. Jadi yang disebut dengan biji mata Allah, ada pendeta-pendeta, saya ini biji mata Allah loh. Jadi jangan main-main. Penjemaat balas, notoran apa? Orang tai mata Allah. Kalau begini, di mata orang non-Israel, halo, di mata orang non-Israel, Israel adalah biji mata Allah di mata Tuhan. Betul? Di mata orang non-Israel, Israel adalah biji mata Allah di mata Tuhan. Tapi di dalam Israel, jangan lupa imam adalah biji mata Allah di antara orang Israel. Paham ini? Jadi Israel itu adalah secara kolektif adalah biji mata Allah di antara bangsa-bangsa selain Israel. Tetapi di dalam Israel ada imam, dan imam-imam itu adalah di antara biji-biji mata Allah dalam Israel, ada biji mata yang khusus di dalam Israel. Tapi dalam perjanjian baru kita semua diurapi. Haleluya. Hanya protokolnya harus kita pelajari pada poin keempat atau 5 tidak salah ya. Oke, jangan sama-sama membaca 2-3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Nabi-nabi adalah perwakilan dari fungsi-fungsi yang diurapi, jabatan fungsi yang diurapi. Itulah imam, raja, nabi. Kalau di perjanjian baru, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah itu jawatan. Dan nabi-nabi itu adalah representasi, perwakilan. Jangan mengusik. Saya tanya, apa arti mengusik? Ada yang bisa bantu? Jangan mengusik. Mengusik artinya jangan mengganggu. Halo, jangan mengganggu atau jangan membuat dia tidak tenang. Itu mengusik. Saudara, saya tidak mau mengganggu saudara dan membuat saudara tidak tenang. Karena apa? Saudara juga adalah orang yang diurapi Tuhan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Tapi juga begitu sebaliknya. Haleluya. Begitu sebaliknya. Orang saling jaga. Dan kata kunci yang paling tepat untuk membuat kita bisa tidak kesulitan di ayat 22 ini. Kata kunci yang paling tepat untuk ayat 22 ini adalah saling menghormati. Katakan sama-sama, saling menghormati. Saya tidak bisa menuntut saudara hormat saya kalau saya tidak hormat saudara. Begitu sebaliknya. Kita tidak bisa menuntut orang hormat pada kita kalau orang itu tidak hormat kita. Bagaimana ya? Kita tidak bisa menuntut orang hormat pada kita kalau kita tidak hormat orang itu. Haleluya. Ayo katakan amin. Amin. Jangan mengusik. Saudara begini, mengusik itu kan tidak hanya mengganggu terang-terangan, tapi ngomong di belakang itu juga berbahaya. Sebentar saya kasih contoh. Ngomongin orang yang diurapi Tuhan itu berbahaya karena beberapa persoalan muncul gara-gara faktor ini. Ngomongin orang di belakang.
Apa ngomongin orang di belakang itu bahasa? Carlota. Begini. Saya tanya Pak Gina ini termasuk salah satu orang yang memiliki dinamika dalam hal mengetahui banyak pergumulan langit dan bumi. Banyak tahu maksudnya. Gina, apa yang kau tahu tentang ngomongin orang di belakang? Karena ini berguna supaya kita tidak kena masalah, begitu ya. Supaya kita tidak kena masalah, karena ini aturan Tuhan dalam hal Tuhan mengamankan pengurapan yang Dia beri pada orang seperti Musa, pada orang seperti Harun, pada orang seperti Saul, seperti Daud. Dia memberi fasilitas komoditi atau komoditas pengurapan. Dan orang yang diurapi Tuhan bilang jangan diusik. Nah, konteksnya kita jangan omongin dia di belakang kita. Nah, kira-kira Gina bisa tak contohkan seperti apa itu omongin orang di belakang orang itu? Gosip bisa isinya benar, bisa isinya salah. Artinya begini, kita nggak suka sama Tuhan beri itu. Kita suka sekali ke Tuhan, apalagi Hendro. Tapi omongnya di belakang. Halo, like or dislike itu adalah hal yang umum. Tapi kita harus bersikap benar, sebab kepada orang yang umum saja tidak boleh, apalagi orang khusus, orang yang diurapi Tuhan. Saya bersyukur saudara, rata-rata, saya mau bilang rata-rata masih ada sisa. Semua dari saudara rata-rata punya sikap yang benar soal ini. Karena saya juga menaburnya, saya tidak mau. Saya punya bahasa begini, saya tidak mau apa yang dilakukan oleh pemimpin saya, karena saya pernah jadi anak buah, bahkan sampai hari ini. Dan saya bicarakan kesalahan mereka, tidak di depan mereka, tapi di belakang mereka dan dengan orang lain yang tidak berkepentingan. Kemudian saya mendapatkan keuntungan agar orang lebih berpihak pada saya, karena saya memaparkan apa yang saya tidak suka, walaupun yang saya tidak suka belum tentu itu yang benar. Sudah mengerti maksud saya? Jadi saya sudah pernah ada pada satu posisi saya boleh komplain, tapi saya tutup mulut saya karena itu bukan area saya. Karena saya ingat ayat ini. Karena orang yang diurapi Tuhan belum tentu, orang yang diurapi Tuhan, ia tidak diizinkan berbuat salah, tidak boleh sembarang berbuat salah. Setuju? Amin. Orang yang diurapi tidak diizinkan sembarang berbuat salah. Tetapi ini kenyataan ini bukan berarti dia tidak mungkin salah atau tidak mungkin dia tidak pernah salah. Beda ya. Orang yang diurapi tidak diizinkan berbuat salah sebab sanksinya lebih berat dari yang orang yang tidak diurapi. Ulangi. Sanksi atas kesalahan orang yang diurapi lebih berat daripada sanksi kepada orang yang tidak diurapi. Setuju dengan saya? Katakan amin. Karena orang-orang pada posisi tertentu, karena dia diurapi, jika ia berbuat salah dan tidak mau diubah atau berubah, sanksinya lebih berat daripada orang-orang yang tidak pernah diurapi. Contoh, orang yang tidak diurapi seperti Elia, tidak pernah diurapi, kakak Daud, dan Saul yang pernah diurapi, dan Daud yang sedang diurapi. Beda ya, tidak pernah diurapi, yang sudah mantan diurapi, dan yang sedang diurapi. Tiga-tiga ini, sedangkan yang belum pernah diurapi saja kita dilarang untuk ada musuh, betul? Haleluya. Yang belum diurapi kita dilarang ada musuh. Apalagi yang walaupun sudah mantan diurapi. Siapa? Saul, mantan diurapi. Apalagi yang sedang diurapi, seperti Daud. Masih ingat Simei bilang nih, anjing satu ini minta maaf.
dia kutuk si Daud. Daud bilang, tenang, jangan apa-apakan dia. Nanti Raja Salomo naik takhta baru kena bagian si Simeon. Di zaman Daud tidak. Jangan mengusik, katakan sama-sama, jangan mengusik. Bilang kiri kanan, jangan mengusik orang yang rapi. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Aturan ini untuk mengamankan orang yang diurapi dan orang yang di sekitar orang itu. Mari kita lihat. Pengurapan atas seseorang itu pernah oleh Miriam. Miriam harus bayar mahal oleh karena sikapnya yang salah. Mari, Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Contoh pengurapan itu spesifik, khusus, bernilai, berharga, berbobot dan harus dihormati ketika Miriam bersikap salah dan bayar mahal. Mari kita baca. Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2 kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Ayat yang keenam, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat yang ketujuh, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat yang ke-8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ayat yang ke-10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ya, saudara mengerti kasus ini ya, bahwa Miriam itu senior, Miriam itu kakak, dan Miriam juga punya banyak jasa. Kalau bukan Miriam, maka Musa tidak selamat. Kan Miriam yang jaga dia waktu taruh di keranjang di Mesir. Dia yang jaga, dia yang tanyai, apakah nanti saya sediakan inang pengasuh untuk menyusui bayi itu, sehingga Musa terawat dan jadilah Musa seperti yang kita kenal. Dan Miriam bilang gini, apakah cuma lewat Musa Tuhan bicara? Tuhan bisa bicara juga lewat Miriam, saya percaya. Amin. Tapi protokol yang Tuhan tetapkan, ada nabi yang Tuhan bicara lewat mimpi, ada nabi lewat penglihatan. Tapi Nabi Musa tidak seperti itu. Dia berhadap-hadapan muka bicara dengan Tuhan. Satu-satunya mungkin luar biasa bisa bicara tatap muka dengan Tuhan, itu Musa. Tapi saya bilang tadi, saudara, orang yang diurapi Tuhan, di bagian awal saya sudah bilang bahwa mereka tidak diizinkan berbuat salah, betul? Mereka tidak diizinkan, dan Musa ada buat salah. Bukankah dia mengambil perempuan Kus itu ayat 1 itu sebuah kesalahan? Kalau lihat ayat 1, lihat ayat 1 kembali. Apakah Musa tidak bersalah? Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan ayat 1. Ya, terus. Ya, betul. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, oke. Jadi nanti saudara akan lihat pada bagian akhir dari hidup Musa, karena dia beberapa kesalahan, dia menanggung akibat dari kesalahannya. Salah satu akibatnya, dia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan, bukan?
bersama Yosua dan Kaleb, ya tidak diizinkan. Artinya konsekuensi jadi seorang yang diurapi masing-masing pada levelnya ada menurut takaran orang itu. Jadi kita yang seperti Miriam, kita yang seperti Harun harus memerhatikan, jangan mengusik, jangan mengata-ngatai. Apa yang diperbuat oleh Miriam hanya mengata-ngatai. Ya, kata-katanya adalah emangnya cuma Musa Tuhan pakai. Itu adalah sebuah perkataan yang menyerang Musa tetapi menyentuh Tuhan. Sudah tangkap ini? Perkataan yang sebenarnya diarahkan ke Musa tetapi menyentuh Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan Musa melakukan kesalahan? Tuhan menegur Musa dengan cara Tuhan, dengan disiplin khusus orang-orang yang diurapi. Jadi pengurapan atas seseorang, saudara, itu sebabnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan bilang di Perjanjian Baru, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Amin. Katakan amin. Mau orang yang belum diurapi, mantan diurapi, atau sedang diurapi, semua harus hidup dalam damai. Oke, saudara bisa tidak sependapat dengan pemimpin rohani, ya, tapi saudara tidak boleh melakukan seperti yang Miriam lakukan. Sependapat, tidak sependapat itu hal yang soal persepsi. Tapi soal otoritas Tuhan, saya termasuk harus mentaati pemimpin di atas saya di tingkat yang lebih tinggi dari gereja lokal. Dan saya sampai hari ini tidak pernah komplain. Disuruh apa? Yes. Tugaskan apa? Siap. Saya disuruh store ini, siap. Kewajiban saya siap. No comment. Karena saya tahu mereka diurapi Tuhan untuk tugas itu. Lebih tinggi lagi, saya satu-satunya pendeta GBI di Sulut yang dilantik secara online. Sulut, dilantik secara online. Jadi kita cuma muncul di layar, kondoran tumpang tangan lewat layar. Dan terasa sepi, sunyi, tidak ada teman. Satu-satunya di Sulut dilantik online saya. Tapi saya no comment, tidak keberatan. Karena yang paling penting kan Tuhannya, amin. Bukan tangannya. Haleluya. Jadi saya punya catatan khusus. Saya dilantik pendeta sudah 2 kali. Jadi PDP itu pendeta Pratama, PDM pendeta Madya, PDT itu pendeta Tridharma. Saya sudah 2 kali dilantik pendeta. Dan saya percaya saudara, pelantikan itu adalah sesuatu yang khusus. Saudara, ada yang dilantik pendeta, Bu Gembala, Pak Robi, Bu Grace. Dan itu bukan paspor bagi kami untuk semena-mena pada orang lain dengan mengatakan, jangan lupa kita diurapi Tuhan, macam-macam ke kita. Itu bukan untuk digunakan dalam hal seperti itu. Karena kita semua dalam Perjanjian Baru sama-sama memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pengurapan kita. Itu sebabnya aturan yang Tuhan taruh di Perjanjian Baru, jangan ada musuh. Haleluya, jangan ada musuh. Hidup damai dengan semua orang. Kalau saya hidup damai dengan semua orang, siapa yang akan saya usik? Karena himpunan tadi, orang yang belum diurapi, orang mantan diurapi, dengan orang yang sedang diurapi. Kalau ketiga-tiganya tidak satupun yang saya musuhi, saya luput dari yang namanya mengusik, betul? Haleluya. Jadi saya tidak perlu sibuk tanya, you sudah diurapi belum? You mantan diurapi atau masih sedang diurapi? Dan perlu sibuk siapapun dia, lawan kita bukan lawan darah dan daging, bukan? Dan bukan orang musuh kita. Jadi supaya saya terluput dari apa yang namanya mengusik orang yang diurapi, yang sedang diurapi, mantan diurapi, walaupun belum diurapi, saya membangun istilahnya hidup damai dengan semua orang. Haleluya. Supaya apa? Aman. Jangan orang tersangkut, kaget diam-diam orang yang tahu dia orang khusus dari Tuhan, orang bisa melimbuku gara-gara dia. Yang keempat, pengurapan kita di Perjanjian Lama dengan pengurapan mereka di Perjanjian Lama dan pengurapan kita di Perjanjian Baru itu berbeda. Coba 1 Petrus 2 ayat 9-10. Firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 9 kembali, saya ingin sudah ingat lagi ya, sudah tidak usah baca, bahwa di perjanjian lama, bahwa imamat itu hanya kaum Lewi, hanya kaum Lewi. Di luar itu tidak boleh. Kalau berani saudara paksakan diri akan kena diskualifikasi, akan kena hukuman. Bahkan Lewi sendiri yang melanggar akan kena hukuman. Jadi imam di zaman perjanjian lama itu hanya Lewi. Tapi kita di perjanjian baru, kita semua termasuk kelompok imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Kita bisa jadi imam di domain kita masing-masing. Domain kita, domain bisnis, domain pendidikan. Jadi kita menjadi orang yang dijadikan wakil Tuhan di domain kita. Itu imam. Imam kan artinya orang yang berdiri antara Tuhan dan umat. Nah, itu imam. Dan juga kata rajani dalam, ada yang punya bahasa Indonesia sehari-hari, tolong bantu saya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau ada tolong bantu baca ayat ini. Saya ada lihat ada berbunyi agak berbeda. Haleluya. Ada 1 Petrus 2 ayat 9, bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau tidak ada, Mudah dibaca. Firman Allah mudah dibaca. coba yang mudah dibaca. Kamulah umat yang terpilih, imam kerajaan bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Ia sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan masuk ke terangnya yang amat baik. Ya, jadi yang saya maksud adalah imamat yang rajani itu dipisah. Bahwa imam adalah salah satu jawatan yang diurapi di perjanjian lama. Dan yang kedua adalah raja, ya. Raja, kerajaan atau rajanya diurapi khusus. Kemudian kalau nabi itu bangsa yang kudus, orang spesial, itu diurapi. Jadi kalau di perjanjian lama cuma raja, imam dan nabi, tapi kalau di perjanjian baru kita semua diurapi. Haleluya. Kita imamat yang rajani, kita akan menjadi imam-imam dan raja-raja di bumi. Itulah destinasi dari kerajaan Allah. Kita akan menjadi imam-imam dan raja-raja di bumi di domain kita masing-masing. Di setiap posisi itu kita diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi perjanjian lama terbatasnya begini. Roh Kudus perjanjian lama, pengurapan perjanjian lama hanya pada jawatan tertentu dan hanya pada orang tertentu dan hanya pada masa tertentu, pada jawatan tertentu, pada masa tertentu dan pada orang tertentu, dan tidak berlaku masif atau massal, tidak semua orang. Tapi kita sekarang, saudara percaya atau tidak percaya, kenyataannya yang punya Roh Kudus punya urapan. Saudara punya Roh Kudus di hati saudara? Masih ingat ada 5 pekerjaan Roh Kudus atas orang percaya: dibaptis, dipenuhi, dimeteraikan, didiami, dan diurapi. Masing-masing kita sudah punya. Hanya perbedaannya, tingkat kedewasaan kita menentukan tingkat urapan itu beroperasi kecil atau besar, bergantung kepada tingkat kedewasaan kita. Semakin dewasa kita, maka operasional urapannya semakin hebat, semakin dahsyat. Sehingga pendewasaan itu otomatis akan membuat urapan makin besar. Dan berbahaya kalau urapannya besar tapi orangnya tidak dewasa. Katakan amin. Urapannya besar tapi orangnya tidak dewasa akan membuat banyak masalah. Haleluya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru beda karena begini. Di perjanjian baru cuma ada perbedaan tuh begini. Semua orang percaya diurapi. Tapi ada orang percaya yang mendapat karunia khusus. Karunia ada 9 karunia, 18 karunia. Itu perbedaannya hanya soal tingkat kedewasaan yang bertambah. Dan seperti talenta yang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10.
Sehingga ketika kita bertambah kapasitas kedewasaan, maka kepercayaan juga bertambah. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jadi orang yang tidak mau bertambah dewasa, mereka tidak akan pernah dapat bertambah urapannya. Mereka tidak akan dapat bertambah kepercayaannya. Percaya, saudara percaya ini? Yes. Haleluya. Kemudian, kalau orang-orang perjanjian baru, perhatikan Markus 16 ayatnya yang ke ini, mau orang punya karunia atau tidak punya karunia, Markus 16 ayat 17-18 ini standar. Katakan standar. Standar urapan orang percaya tanpa karunia, tanpa karunia. Kenapa itu Gembala? Oh, mati lampu jadinya dapat lihat hijau. Haleluya. Nanti kita lanjutkan karena ini waktu tidak cukup. Tapi baca dulu pengurapan standar orang percaya. Markus 16 ayat 17 sampai yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Stop dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apakah yang menerima karunia atau tidak? Yang standar, yang percaya tanpa karunia dapat ini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Jadi di perjanjian baru ini, saudara punya karunia atau tidak punya karunia, ini karunia standar. Sama seperti begini. Ada karunia memberi, tapi ada yang standar, orang percaya murah hati. Jadi tidak tunggu, malah kita tidak ada karunia memberi soalnya. Jadi selama ini saya tidak pernah memberi karena tidak ada karunia. Memberi itu ada karunia, tapi ada karunia atau tidak ada karunia, standar karakter orang-orang Kristen, orang percaya itu memberi. Sama dengan saudara-saudara ini standar ini. Jadi tidak tunggu orang berkarunia kesembuhan baru bisa mendoakan orang sakit. Orang tidak berkarunia pun silakan karena Tuhan menyertai. Jadi kalau saudara punya anak sakit, saudara doakan sendiri, itu standarnya ini. Jadi pengurapan yang korporat di perjanjian baru membedakan kita dengan perjanjian lama. Bahwa perjanjian lama hanya orang tertentu, jabatan tertentu, masa tertentu. Tetapi di perjanjian baru semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Dan standarnya, katakan standarnya, mereka bisa memegang ular, minum racun tapi jangan sengaja, jangan dicoba. Kemudian meletakkan tangan atas orang sakit tanpa karunia kesembuhan, ya. Belum punya karunia kesembuhan, tumpang tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Karena apa? Karena siapa yang ada dalam kita, bukan karena kita. Haleluya. Jadi kalau saudara juga sakit sendiri, tumpangkan tangan pada dirimu sendiri, asal kau percaya, jadilah sembuh. Haleluya. Kalau kau agak cerewet, tumpang tangan di mulutmu sendiri, maka terjadilah mujizat. Haleluya. Jadi saya tidak akan teruskan karena waktu saya terbatas. Yang paling pasti kembali pada poin utama saya, kita diurapi untuk kepentingan agenda Tuhan. Haleluya. Dan diurapi artinya kita bisa tidak punya kemampuan apapun, tapi kalau kita diurapi seperti Petrus, Yohanes tidak sekolah, tidak terdidik, tidak sarjana, tapi mereka dilengkapi sama seperti ayat terkenal. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa menggunakan kata dunamis, artinya dari kata itu muncul kata dinamo. Dunamis itu yang namanya dinamo, akar katanya dari sana. Dinamo adalah kekuatan yang membangkitkan tenaga listrik. Itu dinamo. Kemudian ada yang namanya dari kata dunamis muncul kata dinamit. Dinamit artinya kekuatan meledakkan. Haleluya. Itu yang Tuhan berikan. Kemudian ada merek truk yang namanya Dyna. Dyna itu sebenarnya singkatan dari Duna. Karena Y di Inggris, U di kita. Dyna, Duna di kita. Ya. Jadi ketika Tuhan memberi kita
pengurapan artinya dia beri kita kemampuan, dia beri kita kekuatan. Ukuran normal standar kita sudah tidak bisa, tapi karena pengurapan atas kita, Roh Kudus yang saya maksud lebih konkret, Roh Kudus atas kita, dari ukuran standar kita sudah tidak mampu melayani. Tapi karena Roh Kudus bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, maka apabila Roh Kudus itu ada pada kita, dalam arti pengurapan itu ada pada kita, kita yang terbatas jadi tanpa batas, kita yang tak berdaya jadi powerful, kita yang lemah jadi kuat, kita yang kehilangan hikmat sekarang begitu berhikmat. Kenapa? Karena kekuatan Roh Kudus ada kekuatan yang membuatkan kita seperti dinamo, yang membangkitkan tenaga listrik, yang membuat kita bisa bercahaya, kemudian bisa meledakkan sesuatu yang selama ini menghalangi kita. Jadi kekuatan urapan Roh Kudus itu tujuannya adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Ada pemain musik. Kita nyanyi lagu lama, urapan Allah terjadi di tempat ini. Dan saya berharap saudara kita kembali mengalami Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diberi untuk kita agar kita bisa menjalankan tugas dalam mengerjakan agenda Bapa. Urapan Allah terjadi